Siap? Kalau sudah, kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya, terus magnetnya sudah dibuka. Kita lanjutkan dulu. Yang magnet lingkarannya pecah satu nggak apa-apa, ya. Makanya sengaja magnetnya ada beberapa jenis. Jadi kalau ada kerusakan satu, kalian bisa menggunakan magnet yang berbeda. Ya, jadi kalau ada kerusakan, kalian bisa menggunakan magnet yang berbeda. Oke, sekarang ya, boleh mic-nya di mute dulu sebentar. Silakan sebentar supaya informasinya jelas dulu. Bapak akan menyampaikan dulu instruksi. Nah, yang lainnya di mute dulu. Kalau yang belum menyiapkan magnetnya, silakan setting dulu, ya. Karena setelah ini kalian akan melakukan sesuatu dulu. Jadi sebelum Bapak akan contohkan, kalian dulu yang akan melakukan sesuatu. Sebentar Bapak, adik saya, silakan kondisikan dulu di rumah kalian. Nah, yang sudah siap berarti sudah buka kamera di stationnya masing-masing. Di sini Bapak akan mengamati kalian dulu, ya. Mengamati kalian dulu. Pastikan magnetnya ada di dekat kalian. Kalau belum silakan cari. Nah, kalau sudah siap, instruksi Bapak yang pertama adalah, siap ya? Dengarkan dulu baik-baik. Kalian harus mencari 6 benda. Bapak ulangi. Kalian harus mencari 6 benda. 3 yang bisa ditarik oleh magnet, yang 3 lagi yang tidak bisa ditarik oleh magnet, dan benda itu tentunya yang tidak terlalu besar, yang terdekat, contoh peniti, jarum. Nah, seperti itu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan cari 6 benda yang ada di sekitar kalian, yang bisa ditarik oleh magnet 3, yang tidak bisa ditarik oleh magnet 3. Yang sudah, klik angkat tangan. Silakan. Banu, silakan cari dulu 6 benda yang kecil-kecil saja, yang terdekat, yang bisa ditarik oleh magnet 3, yang tidak bisa ditarik oleh magnet 3. Kalau sudah Akmal, klik angkat tangan. Kalau lengkap ada 6. Yang sudah lengkap, klik angkat tangannya. Siapa di sini? Belum, silakan. Ada 6. Yang terdekat. Benda itu banyak loh. Ada benang, ada kancing. Atifa sudah, Bapak. Oke, 1 Atifa perempuan. Oh, ayo laki-laki mana? Bisa, Pak. Alika sudah, Bapak. Alika sudah. Hanin sudah, Pak. Hanin sudah. Siapa lagi? Zia sudah, Pak. Zia sudah. Hanin sudah. Oke, Nasya sudah. Hanin sudah. Oke. Sudah, Pak. Yang laki-laki. Anita sudah, Pak. Sudah, Pak. Saja. Sudah. Oke, alhamdulillah. Klik angkat tangan yang sudah. Alhamdulillah sudah. Siapa lagi? Ada Asa sudah. Yang terdekat dan bendanya mudah kalian ambil ya. Jangan yang gede-gede, yang kecil-kecil saja. Oke. Siapa yang sudah mengambil? Yang laki-laki gak ada. Oke, yang terdekat dan kalian temukan saja dulu. Minimal 6 benda. Minimal 6 benda. Ya, kalau ada 6 benda itu, oke, alhamdulillah yang sudah. Kalau ada yang 6 benda itu, 6 benda itu, yang 3 benda yang bisa ditarik oleh magnet, yang 3 benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang tidak bisa ditarik oleh magnet 3, yang bisa ditarik oleh magnet 3. Oke. Pokoknya benda. Pak Irfan.
Kenapa Aulia? Sudah, Pak. Magnetnya boleh dekat laptop. Oke, waktunya 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa yang tidak ada, berarti yang seketemunya saja. Yang tidak ada nggak apa-apa, yang seketemunya kalian dulu. Alhamdulillah. Banyak yang klik angkat tangan nih dari kelompok putri. Dan dari kelompok putra juga cukup banyak juga, alhamdulillah. Nah, tadi yang pertama kali klik angkat tangan dari kelompok putri yaitu Atifah ya. Oke. Di bawahnya ada besi kecil, jadi bisa nempel. Terus apa lagi? Ada paku. Oh, Terus di sini ada besi kecil. apa itu? Oh, kecil ya. Itu mur ya? Mur atau apa? Baut. Oke. Ini Udah bawah dicobain sama magnetnya? Nempel? nempel. Oke. Terus yang tidak menempelnya apa? Bisa nempel. Ada mainan Yang apa? Nanti dulu kita dengarkan dulu yang Atifah ya. Yang lainnya di ya. Ada mainan Oke, itu apa? masak-masakan. Wadah ya, Atifah? Wheel. Iya. Iya, mainan masak-masakan. Oke. Wheel. Sudah semua? Yang Hot Wheel? terakhir Hot Wheel? ini ada Menempel tidak? Hot Wheels enggak Itu yang tidak menempel? bisa Bapak. Oh, nggak menempel. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Terima kasih Atifah. Selanjutnya Bapak akan tunjuk putra. Ya. Peniti. Oke, alhamdulillah nempel ya. Terus apa lagi? Oke, penempel kulkas. Betul. Apa lagi? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang yang tidak menempel, lagi apa lagi? Piring kertas. Piring kertas. Ya. Terus pensil. Tidak menempel ya. Apalagi? Penghapus. Alhamdulillah. Yeay, alhamdulillah. Agi sudah menyebutkan 6 benda tersebut. Bapak minta sekali lagi yang perempuan. Perempuan tadi setelah Atifah siapa ya? Atau kayaknya yang deketin. Isi Hector. Ya, si Hector yang menempel. Apalagi? Klip. Klip. Betul. Gunting kuku. Sudah dicoba semuanya menempel? Ya. Sudah dicoba terus menangkap. Lanjut lagi yang berikutnya apa? Yang tidak menempel. Penghapus. Penghapus, Lem. lem, Pulpen. sama pulpen. Sudah dicoba tidak menempel itu? Iya, tidak menempel. Oke, tidak menempel ya. Oke, karena itu tidak menempel, alhamdulillah dia sudah berhasil menemukan benda-benda tersebut. Sekarang kita ke laki-laki lagi. Berarti tadi Kinan ya setelah Agi. Oke, silakan Kinan. Kayaknya latar itu ini enggak khawatirnya malah bendanya nggak kelihatan. Apalagi bekas komen itu nempel. Terbuat dari apa bahannya? Pak. Oh, kaleng. Sip. Oh, tunggu dulu ya. Giliran dulu ya, satu-satu. Kinan dulu. Lanjut. Setelah itu apa lagi Kinan? Apa itu? Waduh. Wadah PS5 ya? Oh, berapa? CD. Oh, wadah CD PS4. Wadahnya kan? Apa?
Apa itu? Itu seperti itu tidak menempel. Oh, itu tidak menempel. Bahannya dari apa emang? Oh, ada peluru, bahaya. Tapi tidak menempel. Menempel nggak itu? Oh, enggak. Tadi yang menempel ya? Menempel tadi apa saja? Wadah komet, tadi Bapak ingat. Oke, terus yang 3 lagi benda yang tidak menempel apa? Yang tidak menempel. Tadi wadah CD PS. Oh, itu ada lagi wadah pelurunya itu nggak nempel. Yang wadah peluru itu nggak nempel. Nggak nempel. Oh, wadahnya terbuat dari apa memang? Harus dijelaskan ya, misalkan dari bahan plastik kah atau memang bahan apa? Oh, pantesan. Yang coba dicobain besi, coba itu tidak menempel. Oh, berarti memang sudah dilapisi oleh cat atau unsur lain sehingga si besi tersebut tidak menempel. Atau mungkin magnetnya berfungsi nggak? Nempel nggak ke benda yang lain? Khawatirnya emang magnetnya yang terjadi masalah. Nempel nggak? Oh iya, nempel. Ya, berarti unsurnya yang bendanya yang tidak bisa menempel ke magnet. Alhamdulillah, terima kasih Kina. Oke, alhamdulillah. Sip. Kenapa? Kenapa? Oke, Kenat. Aku kenapa? Coba Bapak lihat dulu. Nah, yang lainnya coba ini kalau di Bapak sedang loading dulu kameranya. Oke. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan dulu semua karena waktu Bapak terbatas di sini. Nah, yang lainnya jangan khawatir, bukan berarti Bapak tidak bisa menampilkan semua. Ini loading di Jimit Bapak. Nah, sambil menunggu loadingnya Jimit ini, terlihat nggak di layar ada contoh learning kit yang harus kalian isi? Terlihat Bapak. Nah, nanti kalian ambil. Terlihat Bapak. Coba dibuka di worksheet atau di learning kit yang ya, di worksheet yang tanggal 22 sampai tanggal 6 ini. Nah, betul itu. Isi dulu yang alat dan bahan. Silakan tuliskan dulu alat dan bahannya saja hari ini. Tuliskan tadi alat dan bahan benda yang kalian temukan apa saja. Betul, dituliskan semuanya. Baru di alat bahan dulu ya. Kalian hanya menuliskan di alat dan bahan dulu. Yang mana Pak? Ini nih yang di layar Bapak. Kenapa? Yang tuliskan hasil praktik. Ya, yang betul. Itu. Jadi masih dalam pekan ini, masih dalam satu buklet pekan ini. Kalian tugasnya hari ini hanya mencatat dulu alat dan bahan yang tadi kalian temukan. Loading nih. Nah, kelihatan nggak Bapak di sini? Kameranya kurang begitu jernih ya? Nanti terus dia udah isi tuh Pak. Betul. Terus lagi ini Pak. Nah, ini kelihatan nggak tangan Bapak nih? Mana? Nah, Silakan. oke. Terlihat. Sip. Terlihat Bapak. Nah, sekarang hari ini kita akan memperlihatkan eksperimen ketika warna merah ini berbarengan dengan warna merah kita dekatkan. Kira-kira apa yang terjadi? Kamu nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Nah, nggak nyambung. Nah, atau betul, tidak bisa nempel. Nah, ini disebut dengan gaya apa namanya? Betul, magnet. Tolak menolak, betul sekali. Jadi kalau warnanya sama atau utara dengan utara kita gabungkan,
ya. N dengan N ini kita dekatkan, ternyata ada gaya dia menolak. Tuh, gak mau nempel. Nah, maka gaya ini kita namakan gaya tolak menolak pada magnet. Ya. Terus Pak bisa pijetin gitu. Ya. Lagi worksheet yang tadi, alhamdulillah. Pak Irfan. Gambarnya di worksheet yang tadi ada gambarkan utara dan selatan, U utara, S selatan. Manakah yang tarik menarik, manakah yang tolak menolak. Contoh Bapak nih yang lingkaran ya. Nih. Gak ada worksheetnya, kan worksheetnya masih dalam satu pekan ini. Siapa itu namanya? Al-Fahri. Al-Fahri, nanti dicek dulu ke guru kelasnya, apakah memang dari kemarin nggak ada? Nggak ada. Berarti ditulis dulu di catatan notebook dulu aja Al-Fahri kalau nggak ada ya. Nanti disalin. Ya. Nah, perhatikan di layar. Oke. Kalau kalian lihat di layar, aduh nge-freeze lagi nih layarnya. Tapi kalau kalian cek coba lagi, ini yang lingkaran. Nah, kalau warnanya berbeda, ternyata ini namanya gaya tarik menarik. Kalian coba, kan lingkarannya kalian dapat buat. Pak sudah ya. Bapak nanti digambar. Betul, digambar. Nah, yang per-peran hari sebentar. Terus yang warnanya sama, oh ternyata gaya tolak menolak. Ini kalau kalian lihat di layar ya, tuh. Ini disebut dengan gaya tolak menolak. Nah, ini gambar di worksheet-nya dan tentunya harus ada warnanya. Berarti minimal pakai pensil atau spidol warna. Kalian warnai merah, ini warnai merah. Oh, ini namanya gaya tolak menolak. Terus kalau sebaliknya juga sama, warnanya sama-sama biru, berarti sama-sama selatan, itu terjadi tolak menolak. Nah, kalau warnanya berbeda, nah ini berarti namanya gaya tarik menarik. Ya, itu yang harus kalian gambarkan di worksheet-nya. Nah, yang belum atau karena tidak ada worksheet-nya, kenapa? Agi sudah. Yang merah itu utara, sedangkan yang betul, north itu merah atau utara ya. Ya, yang sudah alhamdulillah berarti kalian worksheet-nya sudah hampir selesai. Terakhir di kesimpulan. Nah, keren tuh. Sudah digambarkan sama Hanin. Tuh, Hanin sudah menggambarkan dengan baik. Yang kalian lihat nih punya Hanin pakai pensil warna tuh. Ini contoh yang belum tahu. Jadi yang satu warna berarti terjadi gaya tolak menolak. Yang berbeda atau tarik menarik berarti itu antara utara dan selatannya ya. Ya, alhamdulillah terima kasih Hanin sudah memberikan contoh ke teman-temannya. Yang lainnya juga boleh diwarnai ya. Semakin jelas gambarnya berarti percobaan kalian juga benar. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang kesimpulannya. Oke. Ini sudah, ya yang lain sudah, yang belum alhamdulillah yang sudah. Nah, yang belum jangan khawatir, masih ada waktu lagi kok. Kalian punya waktu lagi nanti setelah istirahat. Tadi mungkin sampel saja yang bisa dikerjakan kalian di hari ini. Sudah kan gambar. Nah, yang pair ini ya, yang pair ini bagian dari gaya pegas, ya. Bagian dari gaya pegas. Aku udah rusak, Pak. Udah rusak? Oh ya, yang kemarin di apa? Sama adiknya ya, bukan? Beda lagi. Yang Alika kemarin juga ada- Pak udah rusak. Aku rusak Pak lagi main tiba-tiba. Adifa juga Pak rusak. Ya. Benar Pak. Gak apa-apa. Alika juga Pak rusak. Ini kan namanya juga sampel percobaan. Kalau kalian punya pair lagi yang berbeda, boleh. Kalau kalian beli lagi, murah kok ini, ya.
di ujung Berung banyak yang kayak gini atau di tempat-tempat lain. Nah, oke. Terus juga pada misalkan alat-alat mesin yang otomatis yang bisa menutup sendiri, kadang ada yang bisa membuka sendiri, atau mainan kalian yang biasanya ada sesuatu yang tiba-tiba nutup sendiri atau membuka sendiri, biasanya di bagian tertentu ada bagian pegasnya. Atau mainan kemarin yang kuda-kudaan, nah itu kan ada yang kalau kita Itu ada pegas di dalamnya yang bulat. ya, pegasnya memang berbeda tapi fungsi elastisitasnya sama. Ya, fungsi elastisnya sama, yaitu untuk membuat benda tersebut kembali ke tempat semula. Ya, oke. Jadi kalian mengetahui ya manfaat dari pegas. Tadi ada yang menyebutkan meredam getaran, yang keduanya untuk mengembalikan posisi benda kembali ke posisi semula. Nah, Bapak juga terakhir nih sebelum kalian nanti checking sholat. Nih, kalau dilihat di layar nampak nggak ada gambar bumi sama kompas? Nah, ya betul. Ini juga salah satu manfaat dari gaya pegas, ya. Jadi, kenapa sih kok pegas ini dinamakan ada bagian kutub utara, ada yang bagiannya kutub selatan. Nah, bagian kutub utara dan selatan inilah yang melambangkan medan magnet. Nah, ini istilah baru buat kalian. Jadi ada medan magnet, di mana setiap benda ternyata bukan setiap benda, ternyata ada benda yang kemampuannya itu memiliki sifat magnetis. Nah, kemampuan sifat magnetis ini yang bisa menarik benda-benda sekitar. Nah, dulu zaman Yunani itu ditemukan di kota Magnesia, makanya disebutnya magnet. Nah, ternyata tarikan ini berpengaruh pada kompas, ya. Makanya kompas yang kita lihat sehari-hari itu warna merah itu, warna merah itu dia menunjukkan arah utara, ya. Sedangkan yang bukan warna merah atau sebaliknya itu menunjukkan warna selatan. Lihat nih, berarti karena dia warna merah, ketika kita arahkan ke kutub selatan, dia akan mendekat, ya. Ini bentuk medan magnet yang kalian lihat yang ada di alam. Jadi magnet itu ada yang memang ada di alam dan memang ada yang buatan. Nah, sedangkan magnet yang buatan biasanya itu bisa dibuat dengan cara digosok, ya, digosok, tapi sementara akan hilang sebentar lagi. Dan ada juga yang dibuat dengan cara menggunakan listrik. Nah, ini contoh magnet yang dibuat dengan cara listrik, dengan cara mengalirkan listrik pada lilitan kabel. Nah, ini namanya elektromagnetis. Nah, jadi kalau kalian mendengar kata elektromagnetis, itu artinya membuat magnet dengan cara dialirkan listrik. Nih, kalau kalian lihat di layar, ya, mungkin sumber listriknya dari petir. Oke, simak dulu ya sebentar. Nah, elektromagnetis inilah yang kita sebut dengan cara membuat magnet menggunakan listrik. Ya, ada lagi yang ketiga namanya induksi. Nah, kalau induksi itu dengan cara didekatkan. Nah, itu wawasan kalian tentang cara membuat magnet. Nah, yang harus kalian pahami di magnet ini, gaya magnet ini, tadi selain ada kutub utara dan kutub selatan, ini sebagai arah penanda saja. Jadi di bagian magnet yang kalian temukan, baik itu bentuknya batang, baik bentuknya U ataupun bentuknya, ada yang bentuknya lonjong seperti tabung, ya, dan ada bentuknya juga lingkaran. Nah, setiap kutubnya itu ujung-ujungnya memiliki medan magnet yang sangat kuat. Nah, makanya bagian-bagian yang di ujung magnet itu kemampuan magnetnya lebih besar dibandingkan yang di tengah. Makanya kita sebut dengan kutub atau polar. Setiap ujung itu memiliki gaya magnet yang lebih besar. Oke ya.
Terus apa lagi Pak? Nah itu kan baru 2 nih. Baru gaya magnet, terus juga ada gaya listrik, gaya pegas. Terus ada juga ini ada apa ya? Nih kalau ternyata dia menyentuh, nah lihat nih. Kayak makanan Pak bisa menggerakin orang. Kayak makanan. Nah ya, lihat nih ada John Travolta lagi gesek-gesek sepatunya ke karpet. Ya. Tuh, tangannya tiba-tiba keluar listriknya. Ada yang tahu nggak ini peristiwanya disebut dengan apa? Itu namanya itu namanya Apa namanya, Atifa? listrik statis. Lupa lagi. Oke, bagus. Tadi ada yang menjawab dengan elektrostatis, ya betul ya, atau disebut dengan listrik statis. Nah, jadi Bapak sebutkan tadi yang pertama gaya magnet, sudah kalian eksperimen. Yang kedua tadi gaya pegas. Nah, terus yang ketiga ini namanya gaya listrik atau listrik statis. Pak, kenapa disebut listrik statis? Karena elektronnya lagi diam semua, lagi statis. Sedangkan listrik yang kita lihat sehari-hari, listrik yang pada TV, pada kamera, pada komputer, kipas angin, itu listriknya dinamis. Jadi elektronnya semuanya bergerak terus. Nah, sedangkan ini listriknya statis. Elektron itu apa Pak? Nah, kita kenal dulu istilah-istilah dulu ya. Kalau ada kata partikel, nah, kalau kalian mengenal kata partikel atau bagian-bagian dari kecil dari benda yang kita sebut dengan nama atom, ya mungkin ada yang pernah dengar kata atom. Di dalam atom itu ada yang namanya partikel proton yang muatannya positif dan partikel elektron yang muatannya negatif. Kalian tidak perlu menghafal ini, nggak apa-apa. Kalian mengenal saja dulu ya. Yang penting kalian tahu ternyata di sini ada gaya listrik. Apa itu gaya listriknya? Nah, listriknya listrik statis. Nah, hari ini kita belum melakukan percobaan ini. Kalian boleh coba di rumah ya. Yang punya balon atau punya penggaris plastik yang sangat tipis, kalau digesek-gesekkan pada kain wol, ini umpamanya ada baju yang terbuat dari kain wol. Lihat nih, yang asalnya muatan negatifnya menempel pada kain wol, ini menempel pada balon. Nah, apa yang terjadi? Tapi gimana kita bisa lihat muatan negatifnya Pak? Nah, emang kita nggak akan bisa melihat, Akmal. Allah sudah menciptakan mata kita tidak melihat partikel yang lebih kecil. Kebayang kalau kita melihat partikel kecil, mata kita terus aja melihat bakteri, terus aja melihat kuman. Wah, ya. Makanya partikel ini betul. Tapi ini bisa kita lihat dari reaksinya. Kita lihat dari reaksinya. Dari balon ini ternyata kalau digesek-gesek, ketika tadi posisinya diam, lama-kelamaan nempel pada bajunya. Nah, berarti kan di sini ada gaya tarik menarik sama seperti magnet. Ya. Nah, gaya tarik menarik pada peristiwa ini disebut dengan gaya listrik statis. Oh, kalian mengenal 3 gaya ya. Magnet, pegas pada mainan tadi, terus juga listrik statis pada peristiwa balon ini. Nah, ternyata pada tembok juga sama. Nih, kalau temboknya kita tempelkan balon juga sama. Ya. Jadi kalau Bapak perlihatkan muatannya, ini kalau digesek-gesek pada kain wol akan menempel pada tembok. Kalau digesek-gesekkan pada kain wol akan menempel pada tembok. Peristiwa menggesek-gesekkan ini sengaja dilakukan agar elektronnya pindah. Jadi kenapa harus digosok-gosokkan? Supaya elektronnya pindah, sehingga muatannya yang awalnya netral, muatannya yang awalnya tidak ada elektronnya atau netral. Nih lihat, jadi kalau positif dan negatif itu seimbang, kita anggap netral, ya. Tapi ketika digesek-gesekkan, maka muatan positifnya, muatan negatifnya, nah negatif itu istilahnya adalah elektron. Itu lama-kelamaan
menempel pada balon, sehingga muatan pada balon ini banyak elektronnya. Nah, karena banyak elektronnya, maka akan menempel pada muatan lainnya yang akan terjadi gaya tarik menarik. Contohnya pada tembok dan juga pada baju. Pernah nggak kalian mencoba pada penggaris digesek-gesekkan ke rambut, lalu tempelkan pada kertas-kertas kecil, lama-kelamaan si kertas kecil itu akan menempel pada penggarisnya. Pernah dicoba? Belum? Nah, kalau belum, Pernah. kalian coba di rumah. Ya, atau yang menggunakan plastik. Garis yang elastis berapa? Ya, penggarisnya harus elastis dan tipis. Ya, kalau yang penggarisnya tebal, itu perpindahan muatan elektronnya akan sedikit kurang banyak. Ya, oke, silakan tuliskan di kesimpulan yang ada di worksheet kalian. Apa yang kalian dapatkan dari eksperimen ini? Pertama, tadi dari gaya magnet. Sudah ditulis ya. Terus juga ketika kalian menempelkan benda-benda tersebut, yang menempel apa, yang tidak menempel apa. Terus pada peristiwa gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. Nah, semuanya kalian simpulkan di worksheet yang sudah Bapak berikan kemarin.